bagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Denny Darko. Rapi banget pagi-pagi. Ya. Lagunya kayak tadi Unggoste itu. Kayak Don Juan ya. Jadi benar flamboyan, pria-pria flamboyan. Kita mengucapkan Terima kasih. Mas Denny sudah menyempatkan waktunya datang. Iya, terima kasih. Terima kasih tuh kalau akhir bulan kita suka terima kasih ya. Gaji. Den, sebagai seorang pria Ya. melihat kasus Kejadian. KDRT, Betul. bukan hanya Lesti Kejora, tapi yang terjadi Semua. kepada siapapun. Sebagai seorang pria melihatnya seperti apa? Terutama saat ini terjadi kepada public figure yang di follow atau diikuti dan menginspirasi jutaan, puluhan juta orang. Ini sesuatu yang sangat, ya pasti memprihatinkan. Pasti. Sesuatu yang seorang lelaki seharusnya akan melindungi, juga memberikan kasih sayang. Tapi ya kita tidak mengetahui kejadian sebenarnya seperti apa. Ikut prihatin dan mendoakan yang terbaik. Buat Sobat Ambiar, kita akan lihat dulu apa saja prediksi dari seorang Denny Darko mengenai Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar beberapa waktu yang lalu. Dan kebetulan prediksinya ini tepat terjadi. Kita akan kasih lihat yang sama. Akan panjang usia pernikahannya kalau sudah melewati 5 tahun ya. Ini kan baru 1 tahun 2 bulan kurang lebih mereka menikah ya. Jadi Denny Darko pernah memprediksi 2 kali. Sebelum menikah dan setelah menikah ya. Yang sebelum itu bersama almarhumah Mbak Yu. Sebenarnya beberapa kali, Oke. tapi terbagi antara sebelum dan setelah. Dan jika tadi pertanyaannya adalah apakah saya sudah mengetahui, Ya. Bahwa ini akan terjadi. sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui masa depan apa yang akan terjadi. Tapi berdasarkan pola masa lalu yang terjadi, Mama, kita akan bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Dan dari mereka berdua berbeda, disatukan oleh netizen, di saat yang sangat singkat, bahkan kita tahu bahwa semuanya ini seperti sebuah industri yang terfabrikasi begitu. Mungkin seperti itu kata-kata mewakilinya. Ya. Saya berpikir sebagai seorang yang juga sesama manusia memiliki perasaan yang sama, artinya butuh waktu untuk menyesuaikan ini setelah pernikahan. Pasti. Betul. Penyesuaian setelah pernikahan pasti itu harus dilakukan oleh semua pasangan. Tapi Betul. Tapi kalau ketika sebelum menikah bersama dengan almarhumah Mbak Yu saat itu prediksinya kurang lebih seperti apa sih? Saya waktu itu tidak berani ngomong, jadi Mbak Yu yang mewakilkan. Kalau almarhumah ini kan lebih ceplas-ceplos ya. Jadi pertanyaan saya adalah, Mbak, kalau saya lihat di kartu saya, mereka berdua akan menikah. Kalau menurut Mbak Yu gimana? Kalau saya, dia jeda, terus dia mengatakan, kalaupun menikah nggak akan lama. Beliau tuh singkat, padat, jelas. Terus saya tanya, kalaupun nggak lama karena apa? Karena sepertinya ada itu tadi. Ada apa? Kalau saya bilang ini masih Faktor dugaan ya, ya perbedaan. orang ketiga atau seperti itu. Dugaan orang ketiga. Dugaan orang ketiga, dan saya tanya lagi, dari sisi yang mana? Dari sisi yang laki-laki. Itu masih dugaan ya? Iya, sekarang pun juga masih dugaan. Sekarang pun pada akhirnya masih tetap menjadi dugaan. Betul. Ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Di rumah ini ada kondisi terupdate dari seorang Lesti Kejora. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu dilarikan ke rumah sakit atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh sang suami ya. Ini kita lihat pakai penyangga ini ya di bagian Buat leher ya. lehernya. Kalau dari Dewi sama King Nasar tahu nggak sih apa yang terjadi sebenarnya di bagian lehernya, bagian fisiknya apa yang terjadi sih sebenarnya? Kalau aku kan dari teman-teman juga ya, kebetulan dari Abi Ramzi, dari Irfan apa. Kalau aku tuh yang aku sangat khawatirkan pada saat dengar berita kan kadang-kadang suka diputar-putar gitu, padahal nggak, aslinya nggak begitu digoreng-goreng. Nah aku tuh kemarin sempat sangat khawatir pada saat mendengar tenggorokannya katanya kerongkongannya bergeser atau apa. Nah aku itu gelisah banget aku, walaupun bukan adik sendiri, tapi karena aku sampai hari ini adalah fansnya Lesti. Fans kenapa ya? Karena buat kita dia punya suara yang sangat luar biasa. Itu sih sebenarnya. Ikut merasa bangga. Itu bangga banget, walaupun aku tidak dari awal, tapi aku tuh merasa kayak dia tuh bisa jadi penyanyi besar. Kalau tadi Mama Hetty bilang
papanya Lesti mau Lesti seperti Mama Hetty, menurut aku kalau dia konsisten, insya Allah Amin. bisa seperti Mama Hetty gitu. Betul. Karena kan semuanya konsisten, tapi suaranya terus gimana terus gini. Tetapi ternyata alhamdulillah bukan kerongkongannya. bukan yang kerongkongan, tetapi malah bagian tulang ininya. Tulang belikat ya. Iya, belikat. Jadi agak ke yang semestinya kan, jadi dia agak kegeser gitu loh, Ma. Iya. Bagian sini. Makanya bagian kalau duduk belakang. sekarang harus katanya harus pakai Penyangga. penyangga gini Iya. ya, untuk menstabilkan Mungkin lagi. kalau mengenai suara mungkin karena kan kalau perempuan itu pasti kan mungkin ada teriakan atau apa sehingga suaranya maksudnya yang hati-hati dengan pita suara itu tadi ya Ma ya. Betul. Kalau nyanyi kan terkontrol ya Ma. Tapi kalau kita emosi kan otomatis kan yang namanya suara Tertekan. bisa Kita mau kasih lihat lagi fotonya ya. Barangkali ya kalau kami sebagai orang awam tidak begitu paham apa yang terjadi dengan penyangga pada leher segala macam. Tapi kalau Denny Darko, kita menyayangkan juga sih. Di luar sana banyak yang bilang, itu mungkin hoax sekali tuh fotonya segala macam gitu ya. Kok ada gitu, foto lama gitu, ada bilang seperti itu. Kalau Denny Darko melihatnya seperti apa sih tanggapannya? Yang pasti ini ya apa yang terjadi, dan dari kemarin kan sebenarnya dari kedua belah pihak ini tidak ada statement apa-apa. Ini jadi sesuatu yang di masyarakat pun kalau boleh saya katakan akan mungkin berbahaya adalah saya melihat bahwa kasus KDRT yang menimpa public figure itu sebaiknya harus segera diinvestigasi dengan cepat karena saya merasakan saya kan banyak juga orang yang menelpon meminta bukakan kartu dan sebagainya. Banyak ternyata lebih banyak dari yang saya kira, Mama. Wanita-wanita ini yang mengalami KDRT. Iya. Dan yang lebih saya heran lagi adalah mereka saat ini pun masih bersama dengan Suaminya. pasangan mereka ini tadi. ya nggak berani speak up. Nggak berani. Nah dengan harapannya dengan kejadian ini paling tidak speak up. Meniru apa yang Dilakukan di dilakukan Lesti. dia. Betul, dan Saya setuju. datanya juga bahwa kekerasan terhadap perempuan dengan KDRT ini merupakan kekerasan tertinggi di Indonesia. 2021 ada lebih dari 338.000 kasus. Jadi buat siapapun yang menjadi korban, kalau memang tidak bisa speak up, ternyata ada sinyal yang bisa diberikan. Kalau tidak bisa berbicara, takut untuk berbicara, berikanlah sinyal kurang lebih seperti ini. Jika punya kesempatan, lakukan sinyal seperti ini kepada siapapun yang barangkali sedang berada di samping, di depan, atau siapapun yang menyaksikan. Ingat Kurang jangan lebih ada seperti itu. kata-kata sebagai perempuan demi anak. Nah, itu betul. perlu digarisbawahi. Betul. Demi anak itu justru kalau kita sayang sama anak, justru kita harus bisa peduli atas mental anak kita. Betul. Iya. Kebanyakan ibu-ibu yang ingin rumah tangganya kelihatan akur, rumah tangganya nggak ingin ada perceraian, dan karena alasannya demi anak udah besar-besar, itu jangan sampai hal itu menjadi alasan. Yang namanya kekerasan dalam rumah tangga tetap harus dicegah, tetap harus diselesaikan. Karena akan berdampak secara psikis kepada Iya. anak yang menyaksikan kekerasan dalam betul, rumah sangat tangga. berdampak sekali. Dan alhamdulillahnya sekarang tuh udah ada undang-undangnya ya. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau sekarang kan ada gitu. Jadi aku tuh sangat happy banget. Kenapa? Karena ya suka aja gitu. Untuk hal seperti itu pun Harus ya. ada hukumannya. Harus, gitu. harus ya. Harus. Dan tentunya kita juga menunggu sekali ya kabar konfirmasi dan Betul. juga statement dari Lesti dan juga Bilar ya. Iya. Karena bagaimanapun juga saya setuju tuh investigasi harus benar-benar cepat dilakukan Jangan masuk angin. Betul, supaya tidak ada banyak gorengan di luar sana. Iya, betul. Sehingga ini juga akan menjadi pelajaran buat semua banyak Iya. sekali masyarakat Indonesia terutama perempuan. Keterbukaan ya. Keterbukaan di sini. Tapi betul. pesan jangan takut kalau misalnya kalian memang sudah ada rencana nikah, jangan takut. Ya. Jangan jadi trauma. Oh iya. Jangan. Karena itu memang Allah Betul. sudah mengajar. Makanya kadang-kadang Itu saja. ada waktunya ya maksudnya Iya, betul. beda orang tua, beda zaman sekarang sama zaman Mama Hetty mungkin ya. Iya. Kalau zaman sekarang tuh kan maksudnya kalau zaman dulu makan pacaran tuh sampai lama. Ada fungsinya sih, maksudnya kalau secara positif pacaran lama tuh gini, tahu karakter Tahu dulu. masing-masing. Harus menjajaki sebelum menikah. Nggak langsung muncul orang Sunda mah pok torolong ya Ma. Torolong. Harus serba langsung. Bebet bibit langsung. bobotnya Iya, dicari tahu betul. ya. Buat Sobat Ambiar mengenai bebet bibit bobot, tentunya ini juga menjadi satu yang sangat penting sekali untuk dicari tahu apa yang bisa diberikan, apa yang bisa kita berikan juga. Dan berbicara mengenai yang diberikan, kita mau kasih lihat ada sesuatu yang pernah diberikan ya. Ini dari seorang Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Reaksinya kita mau kasih lihat seperti apa. Kita lihat ekspresinya ya dari Lesti Kejora. Tapi sebelum ekspresi tadi ada sempat tergambarkan juga kayak ada satu
gerakan gesture gitu ya dari Rizky Bilar hampir kena ke Lesti Kejora. Kalau ada yang mungkin ngeh atau barangkali tadi sempat menyaksikan. Kalau Denny Darko ngeliatnya gimana sih? Yang pertama, ini adalah sesuatu yang mungkin 1 mingguan yang lalu saya nggak akan berani ngomong mungkin. Karena mengomentari pasangan ini akan berakibat buruk kepada Karena diri kita. yang mencintai begitu luar biasa sekali. Iya, betul. Tapi kalau boleh saya katakan, saya tidak mengomentari mereka, tapi apa yang saya lihat saja, ada yang mengatakan bahwa kesuksesan adalah saat kesiapan dan kesempatan itu bertemu. Nah, saya melihat bahwa ini kesempatan ada, tapi kesiapan sepertinya gebrek, belum. Ya itu dia, tadi kita lihat sama-sama ya. Coba bisa diulang lagi nggak? Ada satu gesture yang Bisa diulang lagi nggak? Boleh diulang lagi. sepertinya Boleh diulang lagi? Enggak pas mama lihat walaupun ke itu sana. terlihat seperti bercanda, tapi Nah, itu kita yang lihat tadi ya, kita lihat ya. sampaikan. Ini ada gesture-nya. Itu dia. Oh, Ya. oke. Kesiapan di sini maksudnya adalah ini kan sesuatu yang mungkin kalau tidak di cover oleh kamera di rumah ya, jadi mungkin mereka bercanda seperti itu, mungkin. Ya. Walaupun ada beberapa yang bilang ya nggak boleh juga bercanda seperti itu. Tapi Jelas tidak boleh. Iya, ini sesuatu yang kalau saya kira ya tidak siap dengan semuanya yang terlalu cepat, semuanya yang terlalu Iya. Maaf ya kalau buat saya secara pribadi gesture seperti itu rasanya sangat disayangkan sekali buat siapapun itu melakukan kepada teman, apalagi kepada pasangan Betul. yang dibesarkan oleh ayah ibunya, kemudian mempercayakan putrinya, anaknya untuk hidup bersama dengan pria yang tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk melepas seorang anak ya. Ingat loh ya, dari orang perempuan tuanya. itu sebagai tulang rusuk, bukan tulang punggung. Saya ngeliat ekspresi si Dede itu seperti, ya oke beli, itu kan di situ 38 miliar. Dia Kemudian tadi mikir, diamnya mikir, mikir. oh bayarnya. Kalau aku, saya bisa membayangkan itu, Alhamdulillah Mak. atau bahagia dia. Udah merasakan ya kak? Ya, terlihat ekspresinya tuh Iya. Kita Dia pasti diam, nggak suka. kita Ya. pasti tidak akan bilang tidak sama pasangan yang kita cintai gitu. Kita pasti akan mikir besok aku harus kerja semaksimal mungkin untuk membayar itu semuanya. demi membahagiakan pasangan ya. Walaupun kita belum tentu bahagia Padahal juga. itu belum tentu menjadi belum tentu ya, dan itu bukan menjadi tanggung jawab perempuan harusnya. ya. Ya, buat sahabat Ambiar kita juga mau kasih lihat ada tayangan yang satu ini nih juga menggambarkan rumah tangga Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Kita lihat Lesti lagi nyanyi, kemudian dia nangis, dihampiri oleh Rizky Bilar. Will, ngeliatnya gimana Wi sebagai seorang penyanyi? Yang aku tahu sih dari dulu Dede kalau misalkan menangis dia bisa menyelesaikan lagu ya. Yakin ya? Iya. Tapi setelah menikah dia menangis dia tidak bisa menyelesaikan lagu. Makanya saya pada saat tayangan itu kan kebetulan ada ya. Tapi ini ngomong itu ngomong, aku tuh kayak apa ya? Kayak tahu bahwa maksudnya tuh kita tahu kok dia tuh mau cerita lewat lagu itu. Iya. Makanya cuman dia nggak bisa ngomong dan kita yang nonton tuh cuman menerkakan. Tapi pasti apalagi seorang orang tua seperti Mama Hetty dan seperti Kak Dewi, maksudnya perempuan dia tahu lu tuh ini tuh nangisnya bukan nangis karena Bukan lagu karena juga lagu, gitu loh. iya. Ada sesuatu yang Iya, dan jadi nyambung sama lagu dan Iya, hidupnya dan gitu. hidupnya, Jadi iya. ya hasilnya akan Klop. seperti itu. Nggak mungkin juga bisa tahan orang. Apalagi perempuan. Aku aja pribadi yang cowok kalau nyanyi Ada ada masalah. sesuatu pasti nggak bisa Lagunya tahan. pas. Betul. Betul, karena manusia Apalagi juga ya. perempuan. Tapi kita sebagai penyanyi ya ini pesan aja, nggak tahu lah kalau mama ya, mama sih selalu kalau dikasih lagu baru terus judul lagunya yang mama selalu perhatikan. Judul lagunya ini mengangkat, dalam arti kata mengangkat kehidupan atau yang itu penting. Betul. Karena kalau mama lihat, Bubun lihat, Dede 80% lagunya semua yang sedih. sedih. Nah itu kalau bisa. Kisah hidup Iya, ya, Ma. Karena itu Lagu adalah adalah doa, doa. kalau Ya. menurut mama ya. Oke, Denny Darko. Boleh kita minta Denny Darko untuk kembali memprediksi melalui kartu Baik. tentang hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ini prediksi Sobat Ambiar ya, Ya, sebatas dan- prediksi. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui karena belum terjadi. Betul. Saya nggak mau ambil kartunya, kalau boleh. Jangan. Ya. Kakak aja, kakak. Dewi aja. Dewi aja. Ntar gimana kartunya gue yang disalahin, gue yang ngambil. Pertanyaannya adalah Bagaimana hubungan mereka berdua selanjutnya?
nextnya? Apakah berlanjut atau tidak? The Wheel of Fortune ini tentang roda keberuntungan. Roda keberuntungan yang kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Untuk siapapun yang mendapatkan kartu Wheel of Fortune, artinya sesuatu ini akan bertolak 180 derajat dari sebelumnya. Sehingga kalau sebelumnya seseorang mendapatkan satu keberuntungan, bisa jadi ini akan sebaliknya. Oh, Untuk mereka berdua. Yang artinya tentu saja berhubungan dengan kebersamaan mereka ya. Berarti mereka tidak akan bersama lagi. Saya takutkan kemungkinan besarnya seperti itu. Itu prediksinya. Itu prediksi. Saya tidak menggiring opini, tidak mendoakan, tapi dilihat dari yang terjadi. Dan bagaimana sekarang juga setelah pulang, ini tidak mau satu rumah. Terus ada sebuah berita juga katanya ada satu dorongan dari orang terdekat untuk mengajukan gugatan. Walau ini baru dugaan, tapi kalau saya kira sangat besar kemungkinannya memang seperti itu. Tidak Berpisah bersama, prediksinya. ya. Seperti itu. Wheel of Fortune, Wheel of roda Fortune, keberuntungan. ya. Begitu juga dengan pernikahan, ada yang merasa beruntung tapi ada juga yang kurang beruntung. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Pagi Anda.